Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau mendemokan terkait dengan SKPL, sequence diagram, mockup, serta IRD yang telah kami buat, baik itu mockup web maupun mockup mobile. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Andreas Galidwijaya dan rekan saya. Saya Adelia Syahrani. Dan saya Muhammad Dikanun Prasetyo. Radifa Culture. Saya Vivi Novitasari. Oke, lanjut saja ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk kelas diagram yang telah kami buat. Slide selanjutnya. Mungkin kita langsung saja ke mockup yang sudah kita buat terkait dengan waktu yang telah diberikan sangat terbatas. Karena ini untuk kelas diagram dan sequence itu di minggu sebelumnya. Nah, ini untuk desain mockup Figma kita yaitu SIKOMTI, yaitu Sistem Kompensasi Jurusan Teknologi Informasi. Langsung ke desain. Yang pertama kita ke mahasiswa terlebih dahulu. Nah, pada mahasiswa terdapat tampilan landing page, yaitu seperti ini. Nah, ketika diklik go to login, maka akan muncul ke slide bawah, dia akan scroll ke bawah, yaitu login sebagai, misal mau login sebagai admin, dosen atau tendi, dan mahasiswa. Di sini saya akan mencoba login sebagai mahasiswa. Ketika diklik login sebagai mahasiswa, maka akan ke halaman login sebagai mahasiswa, yaitu dengan menginputkan username dan password. Nah, ketika ditampilkan password, maka bisa tampil password. Jadi passwordnya tidak di-hide seperti itu. Ketika diklik login, maka untuk tampilannya ke halaman dashboard. Nah, sebelum ke halaman dashboard, kita kembali lagi ke ketika mahasiswa mau registrasi akun, ketika dia tidak punya akun. Nah, untuk registrasi akun, mahasiswa itu menginputkan NIM, nama lengkap, tahun masuk, program studi, kemudian ada email, nomor telepon, username, dan password. Setelah diklik registrasi, maka dia akan eh, kembali ke halaman login dan untuk login sebagai mahasiswa. Oke, next. Mungkin di dashboard. Nah, ini untuk tampilan halaman dashboardnya. Kemudian ke halaman selanjutnya, lihat dan pilih kompensi. Oh, edit profile terlebih dahulu. Nah, mahasiswa dapat mengedit profilnya terkait dengan em, data mahasiswa seperti email, nomor telepon, username, password, dan bisa menginputkan foto profil dan juga bisa menambahkan tag kompetensi seperti sistem desain atau dia bisa coding dan lain sebagainya yang sudah diinputkan oleh admin yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ayo, next ke halaman lihat dan pilih kompen. Nah, di fitur lihat dan pilih kompen ini nantinya akan muncul tabel seperti pada mockup berikut ini. Itu nanti akan ada nama mahasiswa, jenis tugas kompen, deskripsi dari kompen, jenis tugas kompen itu seperti apa, kuotanya berapa, jam kompen yang diberikan oleh dosen itu berapa, status dibukanya, waktu pengerjaan dan aksinya itu mahasiswa bisa apply seperti itu. Setelah apply nanti dia akan menghubungi dosen yang bersangkutan. Oke, lanjut saja uh, untuk ke update progres tugas kompen. Nah, ketika mahasiswa mengedit, maka akan tampilan bisa menginputkan progres dari tugas kompen yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Scroll ke bawah. Nah, ini untuk tampilannya. Lanjut saja kita ke fitur selanjutnya.
Nah, di sini untuk fitur update kompen. Nah, ketika update kompen ini selesai, mahasiswa bisa eh, mendapatkan persetujuan dari admin seperti itu. Nanti ketika udah disetujui, maka kompen mahasiswa itu telah selesai seperti itu. Lanjut, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada fitur login admin, kita memasukkan di login admin kita juga sama memasukkan username dan password dan login akan masuk ke tampilan dashboard. Di dashboard ini berisi tentang terdapat kotak periode kompen dari kompen-kompen mahasiswa, bisa bisa lihat profil yang berisi email, telepon, username, password, dan bisa memasukkan foto profil. Untuk fitur selanjutnya itu fitur user. Dari fitur user ini dua ada ada pengguna, di antaranya ada admin, dosen, dan teknisi dan mahasiswa. Pada fitur admin, dosen, teknisi ini ada beberapa tampilan berupa foto profil, nama lengkap, NIP, username, email, dan level. Kita juga bisa menambahkan admin, dosen, teknisi dengan mengklik tombol tambah yang berisi tampilan seperti berikut. Untuk user yang kedua, user mahasiswa yang berisi nomor, foto, nama lengkap, NIM, username, dan email, dan juga bisa menambahkan mahasiswa yang berisi tampilan berikut, atau bisa melihat aksi untuk melihat detail dari data setiap masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, fitur daftar mahasiswa. Bisa masuk ke fitur daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa. Di fitur daftar mahasiswa ini ada beberapa fitur, yaitu ada daftar mahasiswa alpha dan mahasiswa kompen. Di daftar mahasiswa alpha tersendiri itu ada nomor, nama mahasiswa, jumlah kompen, dan prodi. Untuk daftar mahasiswa kompen ada tabel nomor, nama mahasiswa, NIM, jumlah kompen, dan prodi. Selanjutnya masuk ke fitur daftar tugas. Pada fitur daftar tugas ini ada tiga, yaitu dosen, tendik, dan admin. Pada menu dosen itu menampilkan dari nomor, nama tugas tersebut, deskripsi, status selesai atau tidak, dan deadline dari tugas itu, pemberi tugas, serta jenis tugas yang telah dipilih. Dan untuk tendik tampilannya juga sama, dan admin
Dan menu admin tampilannya juga sama. Kemudian pada halaman admin lanjut ke menu fitur manage bidang kompetensi. Di sini dapat ditambahkan bidang kompetensi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa ketika kompen. Kemudian di sini tampil misal nama bidang kompetensi yang dibutuhkan adalah web development. Jadi seperti nanti mahasiswa akan melaksanakan kompen dengan bidang untuk pembuatan web dan semacamnya. Kemudian dapat di-save. Nah, di sini akan di manage bidang kompetensi juga tampil daftar nama bidang kompetensi yang ada dan yang dibutuhkan. Sehingga ketika memasukkan penugasan baru dapat memilih salah satu bidang kompetensi yang sudah didaftarkan. Kemudian lanjut ke menu manage data mahasiswa kompen. Di sini akan menampilkan nama mahasiswa yang telah melakukan kompen sehingga tampil tabel dengan kolom nama mahasiswa, NIM, jumlah jam kompen, jumlah jam yang sudah dikerjakan, program studi, dan aksi. Di dalam aksi ini, admin dapat melakukan edit dan hapus terhadap data mahasiswa kompen tersebut. Di sini juga admin dapat melakukan penambahan data mahasiswa kompen serta melakukan import. Kemudian lanjut ke menu manage kompen. Menu manage kompen di sebelah. Di sini admin dapat melihat keseluruhan dari kompen yang sedang berlangsung. Di sini akan ditampilkan dosen atau tendik yang memberikan tugas kompen, kemudian jenis tugas kompen yang diberikan, deskripsi dari tugas kompen, kuota, kuota yang dibutuhkan dalam penugasan kompen, jam kompen, status penugasan dibuka, waktu pengerjaan, dan tag kompetensi, dan juga aksi. Di sini admin juga berwenang untuk melihat kompen yang sedang berjalan dan dapat melakukan edit serta hapus terhadap kompen yang sudah terdaftar oleh dosen ataupun tendik. Jadi di update kompen ini admin dapat melakukan edit. Nah, tampilannya akan seperti ini sehingga admin dapat mengganti isi dari penugasan kompen yang sedang berlangsung seperti mengedit pemberian tugas, jenis tugas, deskripsi, kuota, jam kompen, status dibuka, waktu pengerjaan, dan tag kompennya. Kemudian admin juga dapat klik save. Selanjutnya ini merupakan tampilan untuk halaman login bagi dosen atau tendik. Di sini kita akan mengisi username dan passwordnya, dan pada bagian password kita dapat menampilkan password. Selanjutnya, setelah berhasil login, akan menuju ke halaman dashboard yang dimana akan terdapat notifikasi jika sebagai dosen akan terdapat notifikasi selamat datang dosen dengan nama seperti berikut, dan jika login sebagai tendik akan menampilkan notifikasi dengan selamat datang tendik. Selanjutnya untuk halaman edit profile kita dapat merubah data yaitu email, nomor telepon, username, password, dan kita bisa mengganti foto profil kita. Selanjutnya yaitu daftar mahasiswa. Di sini menyediakan dua daftar mahasiswa, yaitu daftar mahasiswa alpha dan daftar mahasiswa kompen. Pada tampilan ini merupakan daftar mahasiswa alpha yang dimana menampilkan tabel dengan nama mahasiswa, jumlah jam kompen, dan prodi. Dan untuk halaman selanjutnya itu daftar mahasiswa kompen menampilkan tabel nama mahasiswa, NIM, jumlah jam kompen, dan prodi.
Selanjutnya yaitu fitur Manage Campaign. Di sini terdapat tabel nama pemberi campaign, jenis tugas campaign, deskripsi campaign, kuota, jam campaign yang disediakan, status dibuka, waktu pengerjaan, dan tab kompetensi. Dan juga terdapat aksi, yaitu edit, menghapus campaign, dikerjakan oleh, dan tugas ditutup. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, fitur update campaign. Di sini terlihat bahwa terdapat tabel pemberi campaign, jenis tugas campaign, deskripsi, kuota, jam campaign, status dibuka, waktu pengerjaan, tab kompetensi, dan aksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk mockup mobile. Terus selanjutnya di sini ada mockup mobile terutama untuk mahasiswa. Yang di mobile ini kurang lebih sama dengan yang di web pada tampilan mahasiswa. Untuk yang pertama, di sini menu landing itu nantinya akan apabila diklik muncul ke halaman login sebagai, dan di sini saya mencontohkan login sebagai mahasiswa. Kemudian mahasiswa dapat mengisi username dan password terlebih dahulu. Kemudian eh, tombol untuk tampilan password ini nanti akan menampilkan password yang diinputkan oleh mahasiswa. Kemudian jika mahasiswa belum memiliki akun, dapat registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan inputan NIM, nama lengkap, tahun masuk, program studi, email, nomor telepon, username, dan password. Kemudian jika mahasiswa lupa terhadap passwordnya, dapat mengeklik lupa password, kemudian nanti akan menampilkan inputan email dan password yang lama, dan nanti akunnya akan dicari. Kemudian untuk menu yang pertama itu, nah ini, bagian dashboard untuk mahasiswa, itu kurang lebih sama dengan yang di web, mockup web. Dia juga menampilkan notifikasi selamat datang mahasiswa dengan namanya. Kemudian untuk yang fitur kedua itu lihat dan pilih campaign. Untuk lihat dan pilih campaign itu nanti akan tampil seperti ini di mobile. Terdapat tabel-tabel dengan kolom nama mahasiswa, jenis tugas campaign, deskripsi, kuota, jam campaign, dan status dibuka. Kemudian juga ada waktu pengerjaan dan tombol aksinya ini untuk apply jika mahasiswa ingin melaksanakan campaign terhadap dosen tersebut. Kemudian bagian yang profil, profil mahasiswa, apabila diklik maka akan nanti muncul halaman seperti ini, edit profil. Mahasiswa dapat mengedit bagian email, nomor telepon, username, password, dan mengupload foto profil. Kemudian pastinya juga mengupload tag campaign sesuai bidang kompetensi. Kemudian selanjutnya di bagian menu update progres tugas campaign, di dalam update progres tugas campaign itu nanti akan menampilkan tabel-tabel seperti ini dan menampilkan kolom pemberi campaign, dosen atau teknik, kemudian jenis tugas campaign tersebut dan status, juga ada jam campaign, waktu pengerjaan, progres, dan aksinya itu nanti dapat dicetak juga. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya, history tugasku. Untuk di history tugasku itu ini. Nanti historinya itu menampilkan seperti ini. Untuk nama kolomnya ada pemberi kompennya itu siapa, jenis tugas kompennya, dan status, jam kompen, waktu pengerjaan, progresnya.
Dan juga ada aksi ini apabila disetujui maka akan tampil seperti ini, apabila belum juga tampil seperti itu. Oke. Untuk mockup yang mobile seperti itu dan hanya berfokus kepada mahasiswa supaya mahasiswa dapat memonitoring dengan mudah di mana saja. Oke. Oke, sebelum kita tutup mungkin ke ERD-nya dulu terkait dengan CDM yang sudah kita buat. Oke, baik. Ini adalah untuk desain ERD. Kita pilih itu CDM, Conceptual Data Model. Nah, yang pertama itu pada tabel mahasiswa itu ada primary key. Primary key-nya itu pakai name dengan tipe datanya integer. Kemudian ada kolom yang lainnya yaitu nama, prodi, jumlah alpha, email, dan password. Kemudian ada kolom tendi dengan primary key-nya itu ID tendi. Kemudian ada kolom lainnya nama, NIP, email, password. Kemudian di admin sendiri itu primary key-nya pakai ID admin. Kemudian ada kolom nama admin, NIP, email, password, nomor telepon. Nah, untuk di dosen sendiri kita pakai primary key-nya ID underscore dosen. Kemudian ada nama dosennya, NIP, email, serta password. Kemudian untuk di tabel kompen itu untuk primary key-nya ID kompen. Kemudian ada kolom nama kompen, deskripsi, status kompen, sama deadline-nya. Kemudian untuk di tugas kompen, primary key-nya sendiri yaitu ID tugas. Kemudian ada kolom nama tugasnya, deskripsi, status tugas, deadline, pemberi tugasnya siapa, dan jenis tugas. Untuk di periode itu ada ID periode, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, untuk di QR code itu primary key-nya pakai ID underscore QR, kemudian statusnya sama validasi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 Infinity Tech terkait dengan SIKOMTI, Sistem Informasi Kompensasi Jurusan Teknologi Informasi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.